Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 jurusan TKJ SMK Panti Pamat Desi Wisatung Rabe. Perkenalkan, nama saya Lutfi Setiawan. Saya Indra Dwiana. Saya Karisma Putri Stiorini. Saya Najwa Aurel Hapsari. Dan saya Lisa Haryanti. Absensi RFID adalah mesin absensi berbasis IoT atau Internet of Things, menggunakan internet yang dapat mengetahui dan memonitoring kehadiran siswa atau karyawan. Kelebihan mesin absensi berbasis IoT: 1. Pemasangan dan pengoperasian sangat mudah. 2. Mesin absensi terhubung ke internet. 3. Mudah diakses oleh pihak sekolah. 4. Harga terjangkau. 5. Mempercepat proses absen hanya dengan tap kartu pelajar siswa yang berbasis RFID. Keunggulan mesin absensi: 1. Mempermudah rekap kehadiran siswa dari mulai harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. 2. Data hasil rekapan bisa langsung di-download dalam bentuk file Excel. 3. Analisis data siswa dalam bentuk grafik kehadiran siswa. 4. Hasilnya akan lebih akurat. 5. Dapat memonitoring kehadiran siswa ke sekolah. 6. Mempermudah proses pengarsipan data siswa pada akun sekolah. 7. Pembelian mesin absensi termasuk database, web, dan maintenance per tahun untuk tiap sekolah. 8. Mencegah hilangnya data hasil rekap kehadiran siswa. Cara pakai: 1. Dekatkan kartu RFID dengan mesin absensi. 2. Jika terdengar suara beser dan LED berkedip, tandanya data kehadiran Anda sudah masuk. 3. Kemudian data akan masuk ke akun sekolah yang sudah dibuat. Pembuatan mesin absensi: siapkan komponen yang dibutuhkan seperti 1. PCB Project Circuit Board. Untuk PCB khusus ini hanya dibuat oleh pihak PPTIK ITB. Fungsi dari PCB ini adalah sebagai penghubung antara satu kaki komponen dengan komponen yang lainnya. 2. Duradus atau Junction Box. 3. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Dalam rangkaian ini, node MCU berfungsi sebagai microcontroller yang akan mengirimkan data dari pembacaan RFID reader yang nantinya akan dikirim menuju database. 4. RFID reader berfungsi sebagai pembaca ID card dari kartu. Dari hasil pembacaan tersebut akan langsung dikirim oleh node MCU. 5. Soket AC adalah alat yang akan menghubungkan antara pensatu daya arus bolak-balik atau AC alternating current dengan mesin absensi. 6. Saklar on atau off digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. 7. Kepala charger 5 volt. Fungsi dari kepala charger ini adalah untuk mengubah tegangan dari AC menjadi DC ke dalam rangkaian. Karena jika mesin absensi diberi tegangan AC, maka kemungkinan besar akan mengalami kerusakan. 8. Kabel USB berfungsi untuk menghubungkan rangkaian dengan tegangan DC. 9. Resistor 220 volt berfungsi sebagai penghambat arus berlebih yang akan masuk ke LED. 10. Resistor 220 berfungsi sebagai penghambat arus berlebih yang akan masuk ke LED. 11. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya ketika diberi tegangan. LED menyala ketika mesin absensi sudah terkoneksi dengan Wi-Fi, dan juga LED akan berkedip ketika kartu ditap pada mesin absensi. 12. Buzzer adalah komponen elektronika yang dapat berbunyi ketika diberi tegangan. Dalam rangkaian ini, buzzer akan berbunyi ketika mesin absensi terhubung dengan Wi-Fi dan berbunyi pula ketika absensi terputus dengan Wi-Fi. 13. Header mail akan berfungsi sebagai penghubung antara RFID reader menuju rangkaian. 14. Header female berfungsi sebagai soket node MCU dan juga soket untuk RFID reader. 15. Kabel jumper berfungsi untuk menjumper
light dan buzzer menuju PCB. 16. Mini jumper dalam rangkaian ini berfungsi sebagai pengatur tegangannya yang akan masuk ke dalam RFID reader. Yang pertama, solder resistor 220 volt. Fungsi dari resistor ini adalah sebagai hambatan pada LED. 2. Solder kapasitor. Untuk menyolder kapasitor, pastikan kaki negatif dipasang di sebelah kanan dan kaki positif dipasang di sebelah kiri. Potong Hydromel menjadi 2 bagian yang berjumlah 2 pin dan 3 pin. Kemudian solder pada PCB. 4. Potong kabel jumper female to female menjadi 2 bagian. 5. Pasang mini jumper pada Hydromel 2 pin. 6. Potong header female menjadi 8 pin sebagai soket RFID reader. Setelah dipotong, solder header female pada PCB. Kemudian pasangkan RFID reader pada soket 8 pin. 7. Potong header female menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian memiliki 15 pin. Setelah dipotong, solder header female pada PCB. Header female berfungsi sebagai soket node MCU. Note: untuk pemasangan header female bisa dipasang di bagian luar PCB atau bagian dalam PCB sesuai dengan node MCU yang digunakan. 8. Pasang node MCU pada header female yang sudah disolder. Selanjutnya, potong Hydromel yang berjumlah 8 pin. Kemudian, solder Hydromel pada RFID reader. Jika sudah menyolder RFID, lanjut kita pasang pada header female rangkaian. Pembuatan absensi RFID. Yang pertama, PCB. PCB ini hanya disediakan oleh PPTIK ITB Bandung. Yang pertama, pasang resistor 220 ohm, kemudian pasangkan kapasitor 100 mikrofarad dan 25 volt. Selanjutnya, pasang header mil 3 pin dan pasangkan header mil 2 pin. Selanjutnya, pasangkan soket di header mil 2 pin. Soket jumper di header mil 2 pin. Selanjutnya, pasangkan kabel jumper plus dan min untuk LED. Dan selanjutnya pasangkan buzzer dan jangan sampai terbalik min dan plusnya. Dan selanjutnya pasangkan header female 8 pin. Ini contoh header female 8 pin. Selanjutnya pasangkan header female 15 pin di 2 sisi. Selanjutnya pasang not MCU pada header female ke 15 pin. Selanjutnya pasang header male 8 pin pada RFID reader ke 8 pin seperti ini. Selanjutnya pasangkan RFID reader ke header female 8 pin yang sudah terpasang di PCB. Selanjutnya pasangkan soket AC, lubangi duradus seperti ini. Kemudian salah satu kabel dari sini masuk ke saklar. Dari saklar masuk ke
kepala charger 5 volt. Seperti ini. Dan salah satu kabel yang di sini masuk juga ke kepala charger 5 volt. Seperti ini, tanpa melewati saklar. Yang satu menggunakan saklar, yang satu tanpa saklar. Kemudian siapkan kabel USB, masukkan kepala USB seperti ini, masuk ke dalam soket female kepala charger 5 volt. Yang seperti ini yang kecil masuk ke durados yang sudah dilubangi. Kemudian pasangkan komponen RFID ke USB yang sudah dimasukkan ke dalam durados. Nah, seperti ini contoh pemasangannya. Jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik bisa meledak. Kemudian pasangkan kabel ke LED yang sudah dipasang ke durados dan sudah dilubangi seperti ini. Ini yang plus dan ini yang min. Jangan sampai terbalik ya, karena arus DC ini bukan termasuk arus bolak-balik. Selanjutnya pasangkan kabel power AC di soket yang sudah dipasang tadi begini. Dan kita coba menyalakan mesin absensi RFID tersebut. Ini sudah nyala. Di zoom mas. Instalasi aplikasi RFID. Selanjutnya ini kepala USB dimasukkan ke USB laptop seperti ini. Nah, ini sudah nyala. Ini mas, di sini mas. Ya, siap. Selanjutnya buka aplikasi ini, Arduino. Aplikasi Arduino seperti ini. Selanjutnya kita buka file yang sudah tersimpan di sini, yang sudah dikirim dari PPTIK ITB Bandung. Open. Kemudian sini open. Selanjutnya kita sesuaikan, kita gunakan Node MCU 10 dan portnya menggunakan port 3. Selanjutnya adalah upload. Upload hampir selesai, menunggu sampai dengan down uploading selesai. Selanjutnya kita cek di serial monitor. Nah, untuk memperlihatkan bahwa ini sudah terkonek atau belum, tentunya setelah serial monitornya kita reset di bagian Node MCU. Setelah di reset nanti akan muncul di sini IP address dan siap connecting dengan web PPTIK ITB. Sekian dari kami, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.